الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم تفلحون. Jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan memuji Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka memuji Allah, membesarkan Allah, menyucikan Allah dan mengagungkan Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalam hari-hari terbaik sepanjang masa. Tidak ada hari-hari yang lebih baik daripada hari ini, kata Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Nabi SAW, ma min ayamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. Nabi mengingatkan kepada kita, tidak ada hari-hari dari sekian banyak hari, dari 360 hari, tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Wa fi riwayah a'zamu indallah, lebih agung di sisi Allah. Wa fi riwayah azka, lebih suci. Wa fi riwayah ahra, arja, lebih diharapkan pahalanya di dalamnya. Illa hadhil ayyamil 'ashr, kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Sampai Allah kemudian berfirman dan bersumpah atas nama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini
dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashri. Jumhur mufassirun mengatakan bahawa makna walayalin ashri di situ adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah sampai bersumpah dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, dan kita berada di puncak daripada 10 hari yang terbaik tersebut. Para sahabat yang keheranan dengan sabda Nabi itu kemudian menyusul dengan pertanyaan, wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, bahkan daripada jihad fi sabilillah ya Rasul. Jadi beramal kita di 10 hari ini, baik salatnya, siamnya, sedekahnya, tilawahnya, dan semua ibadah itu dicintai, bahkan lebih dicintai oleh Allah dari apapun. Sahabat bertanya, wala jihadu fi sabilillah ya Rasul, bahkan dari jihad fi sabilillah ya Rasul. Maka Rasul mengatakan walau jihad fi sabilillah, bahkan daripada jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang pergi berjihad ke medan perang dengan dirinya, dengan harta bendanya, dengan kuda dan pedang yang dia miliki, walam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tidak kembali lagi alias dia mati syahid. Maka hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, berbahagialah, bersyukurlah karena Allah sampaikan kita kepada kesempatan yang besar ini untuk melakukan amalan-amalan biasa, tetapi nilainya menjadi sangat agung dan istimewa di sisi Allah Jalla wa'ala. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, dari sekian banyak amalan yang bisa dilakukan seorang muslim di 10 hari pertama ini, maka puncak daripada amalan tersebut adalah fi hadzal yaum, yakni Yaumun Nahar, hari ini, hari di mana kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban, hari berudhiyah, hari mengorbankan sebagian daripada harta kita dalam bentuk penyembelihan hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, inna a'tainaka al-kautsar, kami sudah berikan kamu banyak nikmat, kami sudah berikan kepadamu nikmat yang begitu banyak, wahai hamba-hambaku. Kami berikan kepadamu nikmat yang tidak pernah bisa dihitung. Kami berikan engkau nafas, kami berikan engkau mata untuk melihat, diberikan telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara. Berapa harga semua itu? Berapa harga daripada semua nikmat tersebut? Diberikannya kita kaki untuk bisa berjalan. Berapa harga bisa berjalan kaki? Diberikannya kita mulut untuk bisa makan, lidah untuk bisa mengecap rasa manis asin. Berapa harga semua itu kalau diuangkan? Latuha, kita tidak akan pernah bisa menghitung harga dari semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Harga dari kita bisa mendapatkan keluarga, punya pasangan, punya anak, punya tempat tinggal, punya kendaraan. Ini adalah nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Lihatlah orang-orang sekeliling kita yang berada di bawah kita. Niscaya kita akan tenggelam dalam rasa syukur yang begitu mendalam, karena kita melihat ternyata Allah selama ini telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita. Kita bukan kurang punya harta, kita bukan kekurangan fulus, kita bukan kekurangan materi, tapi kebanyakan kita adalah kekurangan rasa syukurnya atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah yang mengatakan, inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Memang khitabnya kepada Nabi, tetapi kepada kita lebih utama, karena kita yakin Allah sampai saat ini yang telah memberikan kepada kita semua nikmat. Lalu Allah mengatakan, fasalli li rabbika, maka salatlah untuk Rabbmu. Ini ibadah badaniyah, ibadah dengan badan kita. Lalu Allah mengatakan, wanhar, dan berkurbanlah. Wanhar itu berkurban unta. Kalau berkurban sapi, berkurban domba, namanya wadzbah. Artinya apa kata para ulama? Berkurbanlah dengan kurban terbaik, karena daripada semua hewan kurban yang ada, unta adalah hewan kurban termahal. Jadi semua yang ada, isyaratnya adalah kata para ulama, berkurbanlah dengan kurban yang terbaik, sebagaimana dulu Habil mengorbankan kibas yang terbaik yang bisa dia korbankan, sehingga fataqabbalaha rubuhuma, maka Allah kemudian menerima kurbannya daripada Habil alaihi salam. Hadirin
Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berkurban, maka kita diingatkan tentang sosok profil keluarga yang dijadikan oleh Allah sebagai teladan. Dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut tentang teladan yang terbaik, hanya dua yang disebut dengan uswatun hasanah. Yang pertama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah bapaknya para nabi, Imamul Anbiya, yaitu adalah Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Idul Kurban ini adalah berangkat daripada sunnah dan syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ibrahim dengan keluarganya memberikan teladan kepada kita arti daripada sebuah cinta yang hakiki. Ibrahim diberikan gelar oleh Allah sebagai Khalilur Rahman. Kenapa? Karena dia telah lulus daripada segala ujian-ujian yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Khalilur Rahman, kata para ulama, a'la darajatil mahabbah indallah, puncak tertinggi daripada derajat cinta di sisi Allah. Di dalam hatinya Ibrahim tidak ada yang lebih dia cintai kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia diuji dengan segala sesuatu yang dia cintai. Diuji dengan ayahnya sendiri. Ayahnya adalah orang yang kafir, ayahnya yang membuat berhala. Kemudian dia diuji dengan ayahnya sampai dia dibenci ayahnya, diusir oleh ayahnya. Ayahnya berkata, "Ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak." Wahai Ibrahim, kalau kau tidak terus berhenti berdakwah, aku akan merajammu, aku akan mencambukmu, dan aku akan mengusirmu. Tapi Ibrahim alaihissalam tetap teguh dalam pendiriannya. Ibrahim diuji juga dengan cinta kepada kampung halamannya. Satu kampung membencinya, dari rakyat sampai pejabatnya membencinya, mengusirnya, bahkan kemudian membakar Ibrahim alaihissalam karena dakwah tauhid yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kemudian Nabi Ibrahim lolos dari ujian tersebut. Semua yang dia cintai diuji oleh Allah sampai pada akhirnya dia menikah dengan Sarah. Menikah untuk bertahun-tahun lamanya, tapi kemudian tidak mendapatkan anak sebagaimana keinginan setiap orang tua. Orang hari ini baru 1 tahun tidak punya anak sudah resah gelisah. Apalagi kalau sudah 2 tahun, 3 tahun belum punya anak, dia sudah resah gelisah. Dia sudah berkata-kata yang buruk kepada Allah. Dia sudah mengatakan bahwa tidak ada gunanya sedekah, tidak ada gunanya salat duha, tidak ada gunanya salat tahajud, tidak ada gunanya ibadah. Kenapa? Karena sampai sekarang saya masih tidak diberikan anak oleh Allah. Untuk apa berdoa? Doa tidak ada gunanya. Dia berkata demikian. Dia tidak melihat bagaimana orang yang paling mulia di sisi Allah pun bahkan diuji tidak langsung punya anak. Orang yang paling dekat dengan Allah pun bahkan diuji dengan langsung tidak punya anak. Berpuluh tahun namanya Ibrahim meminta kepada Allah, kalaulah ada doa yang harus langsung dikabul, misalnya doanya Ibrahim yang harus dikabul. Tapi Allah Maha tahu. Dialah pembuat rencana terbaik buat hambanya. Dia yang Maha tahu kapan doa itu akan dikabulkan. Wahai para suami istri yang belum dikaruniai oleh anak oleh Allah, bersabarlah. Allah Maha tahu kapan Allah memberikan dan mengabulkan apa yang menjadi doa-doa kita. Bertahun-tahun lamanya Ibrahim meminta kepada Allah. Itu ujian, bukan ujian yang ringan. Mungkin orang bisa mencibir seperti sebagian orang hari ini mencibir ketika ada suami istri yang sudah 5 tahun belum punya anak, 10 tahun tidak punya anak. Masyarakat mencibir, tetangga mencibir. Mungkin begitu pula yang dilakukan oleh tetangga-tetangganya Ibrahim. Tapi Ibrahim tidak pernah suudzon kepada Allah, tidak berburuk sangka kepada Allah. Sampai pada akhirnya dia menikah dengan Hajar. Dan dari Hajar inilah lahir sosok anak yang saleh, yang kemudian diberi nama Ismail alaihissalam. Apakah ujiannya selesai? Ujiannya malah bertambah. Begitulah seorang mukmin, makin bertambah iman, makin bertambah ujian. Inilah hakikat seorang mukmin, hadirin. Makin kita dekat dengan Allah, makin tinggi ujiannya. Makin rajin kita beribadah, makin berat ujiannya. Makin kuat hijrah kita kepada Allah, makin berat juga jeratan-jeratan syaitan yang akan menyimpangkan kita.
Ibrahim diuji oleh Allah setelah dia punya anak yang bernama Ismail alaihissalam. Allah perintahkan Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan anaknya daripada Sarah. Diperintahkan untuk pergi ke sebuah tempat. Tempat yang dituju bukan tempat yang subur. Tempat yang dituju bukan tempat yang sudah banyak orang. Tempat yang dituju adalah biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Tempat ini adalah lembah yang tandus. Tidak ada air di situ. Tidak ada tanaman di situ. Tidak ada pohon-pohonan di situ. Bahkan binatang buas pun tidak ada di situ. Menunjukkan betapa keadaan yang mengerikan daripada keadaan tanah tandus. Namun memang di situ Allah telah tetapkan inda baitikal muharram, di sisi Baitullah Al-Haram, karena di situ ada pondasi daripada Baitullah yang dulu pernah hancur. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Ibrahim membawa Hajar dan anaknya Ismail untuk ditinggalkan di lembah itu. Setelah sampai di tempat itu, kemudian Hajar terheran-heran karena Ibrahim kemudian meninggalkan mereka berdua. Hajar bertanya, "Wahai suamiku, kemana engkau akan pergi?" Ibrahim tidak menjawab. Ibrahim tetap berjalan membelakangi Hajar, karena di dalam hadapannya bergemuruh rasa kesedihan yang begitu mendalam, karena dia harus meninggalkan orang yang dia cintai, apalagi anak yang sekian puluh tahun lamanya dia berharap, kemudian setelah ia dapatkan diuji lagi oleh Allah untuk kemudian ditinggalkan. Bergemuruh dalam dadanya Ibrahim alaihissalam. Ini pula mungkin yang dialami oleh para orang tua ketika menyekolahkan anaknya di pesantren. Bergemuruh dada bapak dan ibu. Tapi yakinlah bahwa itulah yang terbaik yang kita lakukan agar melahirkan anak-anak yang hebat di masa yang akan datang. Ibrahim tinggalkan Hajar dan anaknya. Tapi Hajar belum tahu kenapa suamiku meninggalkan aku. Ditanya kedua kalinya dia tidak menjawab. Ditanya tiga kalinya dia tidak menjawab. Baru kemudian Hajar bertanya, "Ya zauji, wahai suamiku, wahai Ibrahim, Allahulladzi amaraka bihadza? Apakah Allah yang telah memerintahkanmu untuk melakukan ini?" Maka Ibrahim kemudian langsung membalikkan badannya. Kemudian ia mengatakan dengan penuh kesedihan, wallah hadza amru rabbi. Benar, ini adalah perintah Allah untukku, wahai istriku. Lalu apa jawabannya Hajar? Seorang istri yang telah terdidik dalam madrasahnya Ibrahim alaihissalam. Seorang istri yang sudah sama visinya, misinya. Seorang istri yang sudah dibangun imannya sekian lama. Maka jawabannya adalah jawaban seorang Ummu Ismail yang teguh. Dia mengatakan, "Idzan lan yudhi'ana." Kalau memang ini perintah Allah kepadamu, wahai suamiku, aku yakin Allah tidak akan pernah menelantarkanku. Aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami berdua di sini. Inilah jawaban seorang mukminah salihah. Ini juga harus diyakini oleh kita, wahai para orang tua, bahwa ketika kemudian kita bawa anak-anak kita ke sekolah, ke pesantren, di mana mereka ditinggalkan oleh kita, bahkan mungkin hanya anak itu satu-satunya, tapi itulah tempat terbaik untuk kemudian nanti melahirkan anak-anak yang hebat di masa yang akan datang. Pergilah Ibrahim, lantas kemudian perbekalan yang ada hanya sedikit, lama-kelamaan habis, bahkan tidak ada lagi air. Lalu Hajar kemudian tidak lantas buruk sangka kepada Allah. Dia bisa saja mengatakan, "Ya Allah, aku sudah kehausan, anakku sudah menangis kehausan, ya Rabb." Dia bisa saja menyalahkan suaminya, "Dasar suamiku." Dia bisa saja melakukan hal itu, tapi tidak dilakukan oleh Hajar. Apa yang dilakukan oleh Hajar? Sempurnakan ikhtiar, sempurnakan usaha, sempurnakan pengorbanan. Dia lihat ada air di Bukit Sofa, dia berlari menuju Bukit Sofa. Dia lihat air di Bukit Marwah, dia lari menuju Bukit Marwah. Bolak-balik antara Sofa dan Marwah bukan jarak yang dekat. Bahkan tidak sedikit jamaah umrah, jamaah haji kelelahan ketika dia harus sa'i antara Sofa dan Marwah. Jarak yang jauh. Di masa itu belum ada lantai, padang yang tandus, panas matahari, kehausan dan kelaparan.
berjalan antara bukit Safa dan Marwah, sampai pada akhirnya di puncak keletihan seorang manusia, dia sudah tidak lagi mampu berjalan. Kita baru saja bergerak, baru saja usaha, sudah putus asa. Baru coba, sudah putus asa. Belum apa-apa, sudah putus asa, sudah buruk sangka sama Allah, sudah mengatakan ini kayaknya bukan jalan saya, ini kayaknya memang bukan takdir saya untuk jadi orang baik, ini memang bukan jalan saya untuk menjadi orang sukses. Belum apa-apa sudah putus asa. Lihatlah seorang perempuan, lihatlah seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil, dia sempurnakan ikhtiar itu. Itulah yang kemudian kita lakukan setiap berangkat umrah dan haji yang disebut dengan sa'i, artinya adalah usaha. Di Bukit Marwah, dia sudah tidak lagi mampu berjalan, dia minta dan mohon kepada Allah. Akhirnya dari situlah Allah memberikan mukjizat kepada Hajar. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, kepakkan sayapmu di samping kakinya Ismail. Maka kemudian keluarlah air yang begitu banyak, air yang terus begitu banyak keluar daripada sumbernya. Kemudian Hajar berlari menuju tempat air tersebut, dan kemudian dia pasang sekelilingnya tanah-tanah sambil mengatakan Zam, 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 Zam. Sehingga kemudian Nabi SAW mengatakan, rahimahullahu umma Ismail, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Seandainya dia tidak mengumpulkan air itu, niscaya air Zam-Zam akan kemana-mana dan tidak tersimpan hingga saat ini. Maka saat kita minum air Zam-Zam, itu adalah air perjuangan, itu adalah air mata kesabaran seorang ibu yang kemudian dia harus berlari segitu lamanya, sebegitu jauhnya, sampai akhirnya Allah berikan mukjizat kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka belajarlah kita daripada sosok Ibrahim, yang kasih sayangnya bukan berarti ditunjukkan dengan memberikan kebebasan kepada anak-anak kita seperti yang dilakukan oleh sebagian ayah hari ini. Karena cinta dia kasih handphone, dia kasih permainan, dia kasih kebebasan, dia kasih motor, dia kasih segalanya. Akhirnya anaknya sendiri yang dia tangisi, akhirnya anaknya sendiri yang jadi musuh dengan dirinya. Belajar juga daripada sosok Hajar, meskipun jauh daripada suaminya, tapi berhasil kemudian nanti mendidik anaknya cinta kepada ayahnya, bangga kepada ayahnya. Hajar senantiasa membisikkan kebaikan kepada dadanya Ismail. Ayahmu adalah seorang nabi-nya, ayahmu adalah seorang rasul-nya. Meskipun dia jauh dari kita, dia mencintai kita. Inilah yang dilakukan oleh para ibu hari ini. Jangan sampai kemudian anak bermusuhan dengan bapaknya karena bisikan buruk daripada ibunya, atau anak bermusuhan dengan ibunya karena bisikan buruk daripada bapaknya. Hajar berhasil mendidik Ismail sampai pada akhirnya tiba-tiba Ibrahim datang. Ketika Ismail sudah agak dewasa, tiba-tiba Ibrahim datang hanya untuk menyampaikan perintah Allah. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku lihat dalam mimpiku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Aku melihat dalam mimpiku. Kita tidak sedang salah mendengar, dan Ismail tidak sedang salah mendengar. Bapaknya mengatakan aku melihat dalam mimpiku, tapi Ismail adalah anak yang sudah tertanam, terdidik dalam dirinya keyakinan bahwa bapaknya adalah Nabi dan mimpinya Nabi adalah benar. Maka lihat jawaban Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ibrahim ketika mendengar jawaban itu bukan tambah tega untuk menyembelih Ismail. Ismail mengatakan, wahai ayahku yang aku cintai, lakukanlah ayah apa yang jadi perintah Allah kepadamu. Kau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Ibrahim mendapati anaknya bukan membangkang dan melawan, malah dia tunduk. Makin berat Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Seorang ayah ketika menghukum anak, tiba-tiba anaknya melawan, mungkin dia makin tega. Tapi kalau dia menghukum anaknya yang baik, yang soleh, yang penurut, ketika akan dihukum dia makin menurut, makin tidak tega kita untuk menghukumnya.
Tapi ini adalah perintah Allah, ujian kepada Ibrahim alaihissalam atas cintanya kepada anaknya. Adakah cinta kepada anaknya lebih daripada cintanya kepada Allah? Ternyata Ibrahim membuktikan tidak. Tetap Allah adalah segalanya buat dirinya. Dibawa Ismail alaihissalam ke sebuah tempat tubuh majbah, sebuah tempat penyembelihan. Ketika mau dibawa ke sana, setan datang menghadap Ibrahim. Wahai Ibrahim, betapa teganya kamu ini menyembelih anakku sendiri. Hanya beberapa kamu meninggalkan anakku. Kemudian kamu akan sendiri sekarang. Begitulah ujian juga hari ini pada orang tua menjadi berat menyekolahkan anaknya di pesantren. Ujian bisikan daripada syaitan mengatakan kalimat yang seperti bagus tapi kepada sesungguhnya menipu dirinya. Itu dilakukan oleh syaitan. Lantas Ibrahim melempar setan itu, dan pada itu kemudian menjadi salah satu syariat di dalam haji disebut dengan lempar jumrah. Ismail pun dijauhkan oleh syaitan, tapi keduanya tetap bertahan di dalam perintah Allah sampai pada akhirnya Ibrahim menyembelih Ismail tepat ketika golok sudah ada di atas lehernya. Allah menggantinya dengan seekor domba yang besar. Luluslah Ibrahim alaihissalam. Hadirin jemaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ada masa akhir dari semua ujian dan masalah yang kita lakukan. Tapi akhirnya adalah apakah kita termasuk orang-orang yang lulus dari ujian tersebut, ataukah menjadi orang-orang yang gagal dari setiap ujian itu. Semoga syariat Idul Kurban ini adalah bagian daripada latihan kita untuk melewati setiap ujian Allah. Termasuk syariat kurban adalah ujian kita menyembelih sifat-sifat hewaniah yang ada dalam diri kita, terutama sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit, sifat koret, sifat kopet yang ada di dalam diri kita. Itu adalah sifat yang bisa menghalangi kita di segala macam kebaikan. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Semoga Allah jadikan para suami bisa mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, para istri bisa mencontoh Ummu Ismail Hajar alaihissalam. Anak-anak kita Allah jadikan layaknya Ismail alaihissalam, dan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang Allah terus berkahi sampai akhir hayat kita. Mari kita angkat tangan, kita mohon sama Allah Jalla wa'ala agar Allah menjadikan perkumpulan dan majlis mulia ini menjadi saksi bahwa kita ingin seperti Nabi Ibrahim dan keluarganya Ibrahim alaihissalam, yang setiap waktu kita bersalawat untuknya dan untuk keluarganya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita dan keluarga kita berkumpul kelak di jannahnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik وزد وانعم على نبينا الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا افرج علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi